berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena saat ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini untuk ibadah dengan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu, urapan-Mu Tuhan di dalam kebaktian ini. Engkau yang pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami yang bertugas dan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir di sini, mari berkati Tuhan. Beri kekuatan kembali kami melalui firman-Mu sebentar Tuhan. Ya Bapa, biar kami semakin kuat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami juga butuh Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan lewat ibadah ini. Biar pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang berbau harum bagi-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa, kami siap memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Kita punya waktu yang singkat untuk memuji Tuhan. Gunakan sebaik-baiknya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Oh, haleluya. Berkati dengan limpah Allah yang heranlah, amin.
Saya setiap kali bercakap-cakap dengan seorang, ada yang sering kali berkata, saya sedang pusing, saya sedang bingung, saya sedang susah. Ini kata-kata yang pesimis. Saya katakan kepada dia, gantilah dengan ucapan syukur. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, selalu ada jalan keluar ketika kita mau mendekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Berbagai dunia mengalami resesi secara global, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi melanda di mana-mana. Tapi saya mau katakan, serahkanlah hidupmu padanya. Dia peduli, dia mengerti semua keberadaan kita. Haleluya. Nyanyikan dengan iman. Berseru kepada Tuhan. Jangan mengeluh, tapi serahkan hidupmu pada Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Ada
sulit sekalipun, tetap ada harapan bagi kami yang beriman kepadamu. Karena kami yakin kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami kekuatan. Roh keperkasaan itu ada sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Roh Kudus ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, melampaui masa-masa sulit sekalipun. Ingatkan kami bahwa ada tangan Tuhan yang maha kuat, yang siap menolong, yang siap memberkati. Jangan ada di antara kami yang meragukan firman-Mu. Kalau saja saat ini ada air mata yang ditumpahkan, mari Tuhan Engkau gantikan semuanya itu dengan mata air sukacita. Engkau berikan kekuatan, berikan harapan yang baru ya Tuhan. Berikan kemenangan Tuhan menjalani hari-hari yang tidak mudah. Kami yakin Engkau selalu memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kami. Berkati setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani. Berkati Tuhan Yesus hamba-Mu yang akan memberitakan sabda-Mu. Taruhlah perkataan-Mu pada bibir mulut hamba-Mu. Setiap perkataan yang diucap merupakan pernyataan isi hati Allah kepada kami. Segala roh-roh kekhawatiran, roh-roh ketidaknyamanan kami sudah kalahkan di dalam nama Yesus. Kami lebih dari segala hormat syukur kami naikkan kepadamu. Kami siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siap memberi persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang beriman kita katakan kekuatan hidup. Tidak ada kekuatan yang lebih hebat kecuali kekuatan di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Sementara persembahan Puji Tuhan, selamat pagi, kita beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua di Tuhan, amin. Kita
Kita boleh bangun pagi, kita boleh ada, dan kita diberi kesempatan untuk beribadah ini semua kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam surat Petrus pertama pasal yang keempat. Petrus pertama pasal 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kita berdiri, kita akan baca ayat-ayat ini. Kita baca ayat 1 dan ayat 7 dan ayat 8 saja. 2 ayat aja. Saudara bisa baca sampai ayat yang ke-11 ya. Mari kita yang sudah mendapatkan kita katakan amin. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak segala dosa. Terima kasih sekalian dulu. Kita lihat di sini saudara bagaimana Rasul Petrus dia menuliskan bahwa hidup orang Kristen. Jadi tema kita bagaimana hidup, bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Sikap kita. Apa sikap kita sebagai anak Tuhan di zaman akhir ini? Maka Petrus dia mengatakan di sini firman Allah mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita sudah sering mungkin dengar ayat ini dari anak-anak. Tuhan kapan datang? Katanya sudah dekat. Bahkan ada yang mempertanyakan mungkin bahwa Tuhan ada enggak? Ketika engkau bertanya begitu berarti engkau tidak mengalami Tuhan dalam hidupmu. Tapi ketika kita mengalami Tuhan, maka kita terlalu yakin bahwa Allah itu hidup, Allah itu berkuasa. Buktinya kita lihat bagaimana nenek moyang yang ada di Alkitab. Ketika mereka tunduk, mereka berjalan bersama dengan Tuhan, Allah nyatakan janji-janji itu. Tapi ketika mereka keluar, Allah mau ke mereka. 40 tahun lamanya mereka harus berada di padang gurun. Tapi Allah menyertai dengan janji-janjinya kepada mereka. Kita lihat kembali pada firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di zaman akhir ini. Bagaimana kita bersikap karena Alkitab katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau waktunya itu sudah dekat, mau tidak mau, apapun kondisi kita, mungkin kita sudah terlalu capek, mungkin kita sudah terlalu lelah, tapi karena kita tahu kesudahan itu sudah dekat, maka kita akan berusaha untuk sampai kepada finish. Kata seperti Rasul Paulus katakan, dia bertanding bukan sekarang, dia berlari bukan sekarang, dia berlari, dia mempersiapkan diri. Dia bertinju bukan sekarang, dia bertinju. Semua dia lakukan dengan baik. Akhirnya dia mendapatkan tujuan akhir itu. Demikian juga dengan kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPD Bethlehem. Kalau kita memahami memaknai firman Allah di perkataan Allah ini, lewat Petrus dia berkatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka itu suatu peringatan buat saya dan buat saudara. Tapi memang benar, siapa yang tahu hidup ini? Tidak ada yang tahu. Makanya waktunya sudah dekat. Kalaupun Tuhan datang pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri, itu berbeda. Tapi kita pun yang ada saat ini tidak pernah tahu kapan kita bisa ada di bawah, berapa lama kita ada di bawah kolong langit ini. Berapa lama Allah percayakan kita dengan segala fasilitas dan sarana yang Tuhan sudah percayakan kepada pribadi lepas pribadi kita. Kita tidak tahu. Tapi dia berkata pada pagi hari, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, pertama, kita harus menguasai dirimu. Hari-hari ini saudara, kekristenan itu disorot oleh banyak kalangan. Baik kita disorot tentang kebaikan maupun keburukan kita.
Karena Alkitab katakan kita kan kita ini adalah kita adalah terang dunia. Kita terletak di bukit yang bisa dilihat oleh setiap orang. Kalau terang itu ada di dalam kegelapan, sekecil apapun terang itu akan kelihatan. Amin, saudara. Amin. Yang jadi pertanyaan, kita ini masih ada kelihatan terangnya oleh dunia enggak? Dan Alkitab memerintahkan kita harus menjadi terang. Sehingga ketika kita adalah terang, kita disoroti. Sepak terjang kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, profesi kita, keluarga kita disoroti oleh mereka. Karena kenapa? Karena kita adalah anak-anak terang. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Kenapa? Kita adalah anak-anak terang. Dan dunia tidak menyukai kita. Karena kita berbeda dengan mereka. Tapi ketika kita memahami benar, kalaupun apa yang kita derita saat ini, kata firman Tuhan, penderitaan kita saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan Allah yang Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara. Ketika kita ada di dalam kehidupan kita di zaman air ini seperti apa saudara percaya? Kita ada di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Kita mau menjadi gereja yang sempurna. Amin. Ibu wakil gembala khotbah pada hari Kamis. Jangan ada cacat celah. Hidup di dalam kebenaran dan tidak bercacat celah. Tidak berdosa. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ini pasti rumusnya salah satunya. Untuk kita bisa menjadi gereja yang sempurna, kita harus menjadi benar, bukan karena pembenaran. Kita menjadi orang benar karena firman Allah. Karena dia telah menjamah kita, dia telah mengubah kita. Tidak mungkin dikatakan orang percaya kalau dia tidak berubah. Berarti dia tidak mengalami Yesus dalam hidupnya. Kalau ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengenal Tuhan, hidupnya begitu amburadul, hidupnya begitu tidak berkenan buat keluarganya, buat istrinya, buat suaminya. Tapi ketika dia terima Kristus, memang dia langsung berubah total. Tapi ketika Yesus menjamah dia, pasti ada berubah. Yang setuju katakan amin. Yang enggak bilang pasti dia tertuduh. Saya enggak berubah kok, pendeta. Saya enggak berubah istri. Dia takut karena seperti ada istri. Dan dia takut di samping ada suami. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, Alkitab mengajarkan kita, mengingatkan kita, sikap kehidupan kita di zaman air ini ketika engkau betul-betul ada di dalam Kristus, kita pasti akan berbeda. Karena kita adalah anak-anak terang, kita disoroti. Makanya dikatakan oleh Korintus 2 Korintus 3 ayat 2, kita itu dapat dibaca oleh orang banyak. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Jemaat Korintus, kata Paulus, bisa dibaca. Kenapa mereka bisa dibaca? Karena mereka hidup di dalam terang. Alkitab katakan yang di luar orang yang tidak mengenal Tuhan berarti ada di kegelapan. Dan kita yang mengenal Kristus dalam terang. Terang itu bisa menerangi kegelapan. Tapi kegelapan sebesar apapun tidak bisa menghentikan terang itu. Amin, saudara. Saudara sendiri. Ketika saudara pergi di sebuah kita yang kecil, dia bisa menerangi. Dan akan kelihatan dari pojok manapun orang akan kelihatan, oh ada cahaya, ada terang. Tapi kalau gelap nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat orang gelap aja. Tapi ketika kita ada di dalam kegelapan itu, pasti terang kita akan kelihatan. Makanya dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, kalian adalah surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang. Tidak ada yang disembunyikan. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau dari apa yang kita baca ini, yang ada di surat Petrus ini, maka yang pertama Petrus katakan di sini, ketika kita tahu waktunya sudah dekat, Alkitab katakan di zaman air ini kejahatan akan semakin jahat. Saudara lihat
Kalau enggak takut, enggak usah. Kalau takut enggak usah buka TV. Ketika sudah buka, suami bisa bunuh istri dan anak atau sebaliknya. Atau hanya sebuah ketidakmampuan penguasaan diri, maka dia mengorbankan karena materi. Karena dia punya sesuatu di penggal-penggal saudara, di apartemen. Saudara baru dengarkan? Jadi moralitas manusia di zaman akhir benar kata Alkitab. Karena Alkitab ini tidak berdusta. Apa yang Tuhan sudah katakan, apa yang Tuhan sudah nubuatkan sudah tergenapkan dan tergenapkan. Dan yang belum digenapkan yaitu Tuhan datang pada kali yang kedua. Yang kita akan menunggu saat ini, hari-hari ini. Kapan Tuhan datang kita nggak tahu. Tapi kita lihat di sini saudara, kejahatan akhir zaman semakin menyikat kata Alkitab. Kata firman Tuhan, kata Tuhan. Makanya dikatakan kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Maka yang pertama dikatakan kuasai dirimu. Katakan di dalam hati kita masing-masing. Hai Yoke, kuasai dirimu. Ketika kita tidak mampu menguasai diri kita, maka kita pasti akan kecewa. Kita akan marah. Kita akan bertindak gegabah. Kita akan melakukan sesuatu yang menyakitkan. Maka benar kata orang. Maka benar kata firman Tuhan juga. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus pikirkan dulu berkali-kali baru kita lakukan. Tapi banyak kali kan tidak. Kita lakukan dulu tindakan, baru kita mikir. Saudara, saya baca satu ilustrasi begini saudara. Cerita ini nyata di Amerika, seorang pria, dia membawa mobil baru. Dia bangga dengan mobil baru itu, kemudian dia meninggalkan sejenak mobil yang baru itu di rumahnya. Dan kebetulan di rumahnya itu ada seorang anak laki-laki umurnya 3 tahun. Dia sangat juga gembira begitu lihat ada mobil baru di halaman rumah mereka. Sehingga dia datangi mobil itu, kebetulan dia lagi pegang palu saudara. Dia ketok-ketok mobil itu. Namanya anak kecil. Tok, tok. Sampai penyot, catnya kegores. Dan ketika dia udah penyot dan tergores itu, pria itu berlari menghampiri anak itu. Dia memukul tangannya dengan palu yang anak itu pakai. Singkat cerita saudara, ayah ini memukul anak itu sebagai hukuman. Setelah sang ayah tenang, dia kembali segera membawa anak itu ke rumah sakit. Setelah sang ayah bawa ke rumah sakit, dokter coba dengan segala usahanya untuk menyelamatkan jari tangannya. Jari-jari sang anak yang hancur itu tetapi gagal ditolong oleh dokter. Akhirnya dokter memutuskan untuk mengamputasi semua jari pada kedua tangan anak kecil tersebut. Ketika anak kecil itu sadar dari operasi amputasi itu dan jari-jarinya tangannya tidak ada dan dibungkus dengan perban, dengan polos ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku minta maaf mengenai mobil ayah." Kemudian anak itu bertanya lagi kepada ayahnya, "Tetapi kapan jari-jari tanganku ini tumbuh kembali?" Sang ayah pulang ke rumah dengan hati amat terpukul. Dan kemudian dia melakukan bunuh diri. Ini kisah nyata saudara. Jadi ketika kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan, kontrol diri kita tidak ada dalam hidup kita. Bukankah itu buah-buah roh? Salah satu buah-buah roh itu penguasaan diri, pengendalian diri. Jadi ketika kita tidak ada pengendalian diri, maka itulah yang senantiasa terjadi dalam hidup kita. Ingat bangsa Israel, ketika mereka tidak bisa mengendalikan diri, mereka harus menerima Allah mengizinkan mereka diuji. Mereka masih enggak setia enggak sama Tuhan. Ulangan 8 sudah lihat. Jika hari ini kamu mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Kemanapun engkau pergi.
Dan ketika engkau telah cukup makan, minum, pakai segala semua kekayaan engkau telah miliki, harta, kedudukan dan segala atribut yang di dalam dunia ini, jangan lupakan Tuhan dalam pasal itu. Ingat apa yang terjadi kepada nenek moyangmu ketika dia bawa dari perbudakan keluar dari Mesir. Ketika mereka tidak taat, Allah biarkan mereka diuji. 40 tahun. Tapi Allah buktikan dia Allah. Kaki mereka enggak lecet. Pakaian mereka tidak rusak. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tapi mereka tidak pernah sadar. Mereka tidak pernah menyadari apa yang Tuhan lakukan itu. Makanya Allah katakan di dalam ulangan pasal 8 itu saudara. Coba saya buka sebentar. Ulangan 8. Dia katakan begini saudara di dalam ayat yang ke-11. Saya ingat ayat yang ke-11-nya. Ketika semua sudah jadi milik mereka, jadi milik saya dan saudara, dia katakan begini dalam ayat 11. Hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah peraturan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan kenyang dan seterusnya, maka kita lihat saudara, kita lompat saja saudara bisa baca ayat ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan ayat 19 dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kita lihat saudara, ketika kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan, apapun kondisinya. Sebagaimana dikatakan Alkitab, Yesus sudah datang menjadi manusia supaya dia tebus kita. Dia udah merasakan bagaimana itu rasa sakit, bagaimana itu penderitaan, bagaimana itu dicaci, dimaki, dimahkotai duri, dia mengerti. Tapi Tuhan juga mau kita mengalami hal yang sama supaya dia melihat kita. Benarkah kita tetap setia dalam kondisi apapun? Pembawa pujian tadi katakan, ketika kita ada dalam kondisi saat ini, masih mampukah kita memuji Tuhan, mengucap syukur? Ini ujian. Tapi ini harus kita lakukan supaya Allah melihat apakah benar kita itu jatuh cinta kepada Dia, mengasihi Dia atau tidak. Tapi ketika kita mampu kembali kepada firman Tuhan, kita mampu di akhir zaman ini, kita mampu menguasai diri. Poin pertama, mampu menguasai diri, maka kita akan melihat saudara, ada banyak pertolongan Tuhan terjadi. Kalau kita tidak mampu menguasai diri saudara, ada banyak kejadian yang akan memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah untuk terpancing melakukan hal-hal yang jahat saudara. Istri bisa melakukan kejahatan karena kondisi ekonomi yang ada. Istri bisa melakukan kejahatan karena ketidakpuasan batinnya menurut dia, menurut pribadinya. Suami bisa melakukan kejahatan karena kebutuhan ekonomi. Tapi ketika dia menguasai diri, dia tahu bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan hari ini, dia katakan Tuhan terima kasih. Apa yang saya dengar di rumah itu, Tuhan yang bentuk supaya dia sadar bahwa apa yang Tuhan berikan itu kita harus mengucap syukur. Sehingga dia gak berdosa, dia gak korupsi, dia gak melakukan tindakan perbuatan yang tidak baik. Dia tidak, sekarang banyak orang bisa, maaf saudara lihat berita, bisa melakukan tindakan-tindakan amoral. Dan itu memang zaman air. Pesta pora, kawin mawin itu akan terjadi kata Alkitab. Tapi apakah kita tidak mewaspada dalam hal ini? Alkitab udah catat. Maka pertama kita harus mampu menguasai diri. Katakan bersama-sama, mampu menguasai diri. 2, 3, mampu menguasai diri. Tuhan pasti tolong kita. Ketika kita mampu menguasai diri, Roh Kudus yang Allah berikan, dia akan memberikan kita pertolongan. 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabar dalam menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayanan. Jadi apapun yang terjadi, sabar saudara.
kuasai diri, dan sabar. Kalau Tuhan izinkan berarti ini salib buat saya belajar untuk menderita. Karena Tuhan sudah menderita. Tapi ketika saya mau menderita karena kebenaran, karena tanggung jawab, karena hidup di dalam kebenaran, pasti ada pahala yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Amin saudara. Titus katakan begini saudara. Kita mendengar seruan 2 ayat 4. Supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi menguasai diri dalam segala hal. Ketika kita mampu menguasai diri, karena ini buah-buah roh, Galatia 5 ayat 23 kan. Bahkan Petrus berkata begini sudah, Petrus 2 Petrus 1 ayat 6, kepada pengetahuan penguasaan diri. Jadi sama, tetap untuk kita bisa sampai kepada mengenal kasih Allah, harus ada penguasaan diri tadi. Kita pernah bahas di sini, mulai penguasaan diri pada akhirnya kasih kepada sesama dan terakhir itu kasih kepada Allah, agape. Bisa kita miliki itu ketika di dalam bagian itu ada penguasaan diri juga. Yang kedua saudara, saya akan cepat saja. Yang kedua, jadilah tenang. Dalam pembacaan ini tadi kita kan dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah diri. Itu poin pertama. Yang kedua, jadilah tenang. Sudah di zaman air ini kita tahu bahwa Yesus itu tidak lama lagi datang. Dan Alkitab katakan kejahatan semakin meningkat. Orang yang hidup di dalam roh akan menyatu. Orang yang hidup di dalam kebenaran akan menyatu. Dan orang yang hidup di dalam kedagingan akan menyatu. Kita mau pilih yang mana? Kita harus pilih bahwa kita mau menjadi gereja yang sempurna tadi. Amin. Jadilah tenang. Jadilah tenang kebutuhan semua orang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak tenang dalam hidup kita. Amin. Ketika kita begitu tahu pandemi semakin meningkat, kita nggak tenang, kita bisa sakit saudara. Kita bisa salah tindakan yang kita lakukan. Bisa-bisa kita kalau lagi jalan karena nggak tenang, ada mobil yang lewat, kita nyebrang aja saudara. Karena nggak tenang. Tapi ketika kita tenang, karena lewat ketenangan itu, kita mampu melakukan sesuatu. Tuhan mampu memberikan apa yang Tuhan inginkan buat saya dan saudara. Tuhan bisa memberikan firman. Jangan takut jemaat GPD Bethlehem. Jangan takut anakku. Aku akan menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan meluputkan engkau. Aku akan melindungi engkau dari setiap tangan-tangan yang coba menggagalkan rencana Tuhan bagi kita. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Yang di atas kedengaran. Haleluya. Yang di atas saja. Haleluya. Tuh, enggak kedengar. Haleluya. Puji Tuhan. Baru rupanya mereka mesti dipancing saudara. Jadi kita lihat saudara. Jadi mesti jadi tenang. Karena Yesaya udah katakan itu kan. Ayat yang sering kita dengar. Yesaya 30 ayat 15b. Dalam tinggal tenang. Ini yang sering Ibu Lininda baca saudara. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dalam tinggal tenang tapi gak percaya percuma saudara. Saya menjadi anak Tuhan. Saya sudah dengar firman Tuhan. Tapi cuma sampai situ. Tidak selamat kan? Alkitab katakan, dengar firman Tuhan, percaya, bertobat, kita diampuni dosa kita. Terus apa? Beri diri dibaptis. Itu urutannya. Kalau kita cuma sampai bertobat, enggak dibaptis, Markus katakan 16 ayat 15, Markus pasal 16 ayat 15 dan 16, barang siapa percaya, dibaptis diselamatkan, enggak percaya, dihukum. Itu kan jelas. Kata Yesus, bukan kata siapa, kata Yesus, kata Injil. Dan dia harus bertindak. Demikian juga dengan kita. Kalau kita udah tenang, kita harus percaya bahwa Tuhan yang berkuasa untuk rumah tanggaku. Tuhan yang berkuasa untuk masa depanku. Tuhan yang berkuasa untuk rencananya dalam hidup saya. Bahwa saya harus jadi gereja sempurna. Haleluya, amin. Maka kita harus percaya. Karena di sanalah letak kekuatan. Kata Yesaya.
Pemazmur 62 dia berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi tidak akan ada kedamaian, ketenangan yang akan kita temukan di bawah kolong langit ini. Kecuali hanya di dalam Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu saat ini, mari kita mau percaya bahwa ketika kita menguasai diri kita, waktunya sudah dekat, kuasai diri kita. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan di depan. Ada banyak intimidasi yang akan mendatangi kita. Tapi percaya, ketika kita menguasai diri kita, kita tahu dengan siapa kita bersama. Yaitu Yesus, pemilik segala kehidupan. Langit dan bumi ada di bawah Dia. Amin. Termasuk saya dan saudara. Maka ketika kita bisa menguasai diri, maka kita akan menjadi tenang. Dan terakhir saudara, kita lihat Alkitab berkata, karena Alkitab berkatakan kalau kita mendua hati, kita tidak tenang dalam hidup ini. Maka yang ketiga saudara, poin yang terakhir saya akan undang musik. Mari siap-siap ke depan. Suka berdoa. Jadi menguasai diri, kita bisa menjadi tenang. Kita bisa memandang janji Allah, kebenaran-kebenaran Allah. Dan yang terakhir, kita akan suka berdoa. Doa itu bukan perkara yang mudah saudara. Membutuhkan sebuah pengorbanan. Saudara, kita baca tadi bagaimana bangsa Israel ketika ada penyembahan berhala. Ketika ada pusat penyembahan lain dari Allah, maka Allah cemburu. Ada yang membahas begini saudara, ketika kita menyembah Allah lain, maka kita akan menerima kutuk 4 keturunan. Artinya ketika kita tidak putuskan penyembahan itu, nenek moyang yang sudah terjadi kita tidak putuskan dalam diri kita, keturunan kita bisa mengalami. Akhirnya dia juga menyembah. Penyembahan berhala itu ketika engkau tidak lagi pusat kepada Yesus, engkau tidak percaya lagi kepada Yesus, engkau lebih percaya kepada istrimu, ajakan istrimu, maka itu penyembahan. Lebih mengasihi dia. Engkau lebih mengasihi mobilmu, itu sudah penyembahan. Itu Allah cemburu. Tapi ketika engkau menyembah, memberikan penyembahan hanya kepada Allah, maka itu Allah senang. Yang ketiga saudara, Alkitab dia berkata begini saudara. Jadi doa itu bukan perkara yang mudah. Matius 26 ayat 41 dia berkata begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Tapi kita tidak akan mengalah dengan kedagingan. Karena kita tahu roh ini berkata, lipatkan lututmu. Bebanku terlalu berat. Tapi ketika aku bawa di bawah kaki Tuhan, Dia akan memberikan kita sejahtera. Dia akan menjawab setiap pergumulan kita. Ada harga yang harus kita bayar, kita harus lakukan. Pada saat Yesus sedang menghadapi masa-masa terakhir di dunia ini, dia berkata dalam pasal 26 ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-murid itu. Dan ia mendapatkan mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita butuh waktu saudara untuk mendekat dengan Tuhan. Seorang anak bisa akrab dengan orang tuanya ketika dia selalu interaktif, dia selalu berkomunikasi, dia selalu ada bersama dengan orang tuanya. Demikian juga saya dan saudara sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah. Kita akan mengerti hati Bapa dan Bapa mengerti hati kita ketika kita suka berdoa. Ada waktu ada waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Sebab kita harus tahu saudara, pada air ini ada banyak penyakit-penyakit saman air ini yang akan mendatangi kita, menggoda kita. Kita bisa ketika kita tidak bisa berdoa, kita akan banyak mengeluh tentang nasib kita. Itu kata Yudas saudara 16 ayat 16. Kita akan mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Itu roh air saman saudara. Penyakit-penyakit rohani di air saman. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik. Menjilat supaya kita dapat kedudukan, dapat jabatan. Kita akan menjadi pengejek-pengejek. Itu di dalam Yudas 16 sampai 18. Dan yang terakhir kita akan menjadi pemecah belah. Itu roh air saman. Tapi mari, ketika engkau menguasai dirimu, engkau menjadi tenang.
kita akan berdoa dan damai sejahtera kita akan terima di dalam Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Haleluya. Zaman sekarang. Zaman lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, oh banyak kabar, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang angkat tanganmu, tangan kiri taruh di dada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari. Engkau siap melayani pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kondisi kami saat ini. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk kami bisa memahami bahwa hari-Mu sudah dekat Tuhan. Kami bisa menguasai diri kami. Kami bisa menjadi tenang karena kami adalah persekutuan dengan Engkau di dalam doa dan penyembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat yang ada di rumah, yang hari ini engkau belum bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat di gereja. Jemaat yang ada di rumah gereja, engkau yang diizinkan Tuhan ada bersama-sama di rumah Tuhan. Ini kerinduan Yesus. Kita terus ada dalam satu persekutuan untuk saling menguatkan, meneguhkan. Karena kedatangan tidak lama lagi. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi pagi ini saya mau katakan kepada yang di rumah maupun di gereja. Mari pandang terus akan salib Kristus. Dia siap menolong kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa buat kita. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Tuhan. Tapi kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal bagi kami. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan setiap kami. Segala roh-roh penyembahan, segala roh-roh perjinahan, segala roh-roh yang jahat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami patahkan, hancurkan itu Tuhan dalam nama Yesus. Karena apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas. Dan apa yang kami ikat di surga akan terikat Tuhan. Oleh sebab itu Bapa kami berdoa. Diberkati kami jemaat GPD Bethlehem. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan. Dengan damai sejahtera sukacita. Bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tidak izinkan kekuatan lain yang akan mengganggu kami, yang akan melemahkan kami, yang akan membuat iman kami gagal Tuhan. Tapi kami terus percaya bahwa di dalam segala sesuatu itu Tuhan, ketika kasih Kristus ada dalam hidup kami, seperti yang kami baca tadi Tuhan, kasih itu terjadi nyata dalam hidup kami, maka kasih inilah yang akan membawa kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa. Setiap kita yang diberkati berkata, puji Tuhan, saya kembalikan. Puji Tuhan, saudara semua diberkati Tuhan. Penguasaan diri itu didapat ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Ada kekuatan, ada ketenangan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus. Haleluya. Kita meletakkan persembahan kedua. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
kita gereja sepekan ke depan, saudara dapat baca dari warta jemaat yang saudara dapatkan hari ini. Pengumuman yang lainnya, jangan lupa pada tanggal 30 September, hari Rabu ada ucapan syukur ulang tahun wanita, pria wanita. Saudara diundang tapi dengan cara mendaftar terlebih dahulu karena kapasitas ruangan. Dan pembicaranya adalah Ibu Pendeta Rebecca Sepang dari Indramayu. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan dana, silakan hubungi Bapak Rudi, Ibu Heni atau Ibu Aping. Saya kira pengumuman sekian, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baiklah saudara, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini. Pertama kepada, ini tanggal berapa ya saudara? 27, berarti tanggal 23. 23 ada di belakang saya, yang WL, Ibu Lininda RH. Selamat ulang tahun Ibu. Tapi saya enggak diundang Bu. Terima kasih. 26 Yosua Efraim Mudi Aim. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Harusnya ada baptisan hari ini saudara, tapi karena situasi semakin Cirebon, mungkin orang tua jadi agak sedikit takut. Harusnya ada 5 yang sudah dibimbing, tapi sudah berkomunikasi saya izinkan. Nanti ketika suasana sudah memungkinkan, kondusif, karena anak-anak remaja saudara, tiba-tiba minta ke gembala untuk dibimbing untuk baptisan, tapi digeser untuk sebentar. Oleh baiklah saudara, terima kasih untuk kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Mari saudara, kita tetap dengan berdoa, tetap dengan protokol kesehatan, karena tadi malam ada yang kirim-kirim ke saya, padahal saya sudah baca, Om, Wali Kota akan mengadakan tanggal 1 sampai tanggal 1 bulan Oktober ada pembatasan kegiatan. Jadi sampai jam 8 malam atau jam 9 ya, sudah nggak ada kegiatan lagi. Tapi di situ tidak ditulis tidak boleh kebaktian, cuma kegiatan malam. Jadi nanti ada mungkin perwalnya peraturan wali kota. Saya kira itu saja saudara, kita tetap tenang karena semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan yang ada. Dan ibadah Gate Base, dan setelah itu ibadah raya sore hari. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah di dalam doa. Bapak, kami berdoa buat mereka yang saat ini tidak hadir beribadah di rumah. Tuhan berkati mereka Tuhan, ibadah yang mereka lakukan dalam ibadah online. Allah juga memberkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Tetap ada sukacita, damai, sejahtera, kekuatan, keteguhan iman. Tetap mereka miliki di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa buat buat Bapak Edi Tuhan, yang tubuhnya terganggu. Kami berdoa dalam nama Tuhan di Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dia Tuhan. Mereka yang berulang tahun Tuhan, Ibu Lininda dan saudara Efraim Tuhan, Aim. Kami berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, masa depan yang terbaik Engkau berikan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang kenal setiap keberadaan kami, apapun keadaan kami. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar-samar di hadapan Tuhan. Ketika hati kami buka di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong kami, mengubah kami, memulihkan kami, memberkati kami, menolong kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Kasih karunia Tuhan terjadi bagi setiap pribadi lepas pribadi kami yang hadir pada pagi hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit terima kesembuhan, yang sedang membutuhkan jamahan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam pergumulan hidupmu, terimalah jawaban Tuhan. Karena Dia Allah ya dan amin adanya, Alfa Omega. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Terima kasih Bapak, berkati setiap persembahan anak-anak-Mu, kecil maupun besar, memberi atau tidak memberi karena kondisi mereka. Allah sama-sama yang memberkati. Baik mereka yang membawa persembahan, baik yang ada di rumah maupun di gereja Tuhan. Memberi dan lewat persembahan di gereja maupun lewat rekening. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Balas berkat yang melimpah sesuai dengan janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya berkat. Syukur, kami serahkan ibadah Get Best. Kami serahkan ibadah raya kedua sore hari ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak kecil sampai lanjut usia, ke dalam tangan belas kasihan Tuhan. Pemeliharaan, pertolongan menjadi bagian keluarga-keluarga umat-umat Tuhan, khususnya jemaat GPD Bethlehem Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa kami Indonesia Tuhan, berkati kota kami, berkati pemimpin kota kami, wali kota, sampai yang ada di RT RW Tuhan. Hikmat akal budi takut akan Tuhan jadi bagian. Berkati rakyat kami, kesejahteraan ada buat kota kami, sehingga kami terus bebas Tuhan, kami terus beraktivitas Tuhan untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah nama-Mu, mengampuni setiap salah kekurangan dosa kami, sempurnakan setiap doa-doa sebaik kami yang kami sudah minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, kemenangan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput orang-orang saleh. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata amin.